Di tengah pandemi COVID-19, warga asal Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgoriti, mengeluhkan pelayanan persalinan di salah satu rumah sakit di Kota Batu. Pasalnya, selain biaya persalinan yang tidak sesuai kwitansi, juga diklaim reaktif sehingga harus pulang paksa sebelum waktunya. Warga bernama Ratna asal Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu mengeluhkan pelayanan persalinan biaya melahirkan. Awalnya peristiwa bermula, Ratna Sari akan melahirkan di rumah sakit. Setelah melakukan registrasi, kemudian korban dilakukan rapid test. Hasilnya reaktif. Dengan hasil reaktif, korban harus mengikuti prosedur standar COVID-19 dengan menandatangani surat prosedur COVID-19. Tidak hanya mengeluhkan pelayanan, Ratna Sari juga kecewa dengan biaya persalinan yang seharusnya bisa di-cover dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Namun KIS ditolak pihak rumah sakit dengan alasan tidak mengikuti prosedur COVID-19. Selain itu, jika KIS bisa digunakan, jika korban harus menjalani karantina selama 15 hari. Namun alhasil korban pulang paksa setelah bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Dengan pulang paksa tersebut, pihak rumah sakit menyodorkan kwitansi biaya persalinan yang mencapai 5 juta lebih, padahal korban tidak ada perawatan inap di rumah sakit. Namun kenyataannya, korban selain membayar senilai 5 juta lebih sesuai kwitansi, juga membayar tambahan yang tidak jelas untuk pembayaran apa dengan nilai Rp2.500.000. Korban mengaku kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit karena KIS tidak lagi berfungsi dan biaya persalinan merasa dinaikkan tidak sesuai ketentuan. Korban berharap kepada pihak rumah sakit harus memperbaiki pelayanan agar hal serupa yang dialami Ratna Sari tidak terjadi pada korban-korban lainnya. Waktunya anak mau melahirkan itu baru dipindah itu masih belum ditangani. Saya itu sudah suwakit, ngerasakan suwakit. Terus itu ibu suruh keluar. Saya melahirkan nggak ada yang nunggu. Terus anak sudah lahir, ayahnya nggak diberitahu kalau anak sudah lahir. Terus itu katanya sampai sore baru dikasih tahu Mas Ben, dikasih tahu gitu. Terus katanya kan disuruh bayar semuanya, padahal kan punya KIS, punya BPJS itu. Suruh bayar berapa ya? Suruh bayar pakai di rumah sakit umum. Iya berapa? Kurang lebih berapa Mas Ben? 7 juta lebih. Ya. Kemudian itu bayar kalau mau pulang paksa. Kalau pakai KIS harus dikarantina selama 15 hari, paling cepat 2 hari atau lebih gitu. Setengah 6 pagi masuk, jam 7 malam pulang. Oh, jam 6. Yanto Yancong melaporkan. Keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM Mikro ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Malang. Pemkot Malang kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga COVID-19 usai atau Kota Malang kembali ke zona hijau. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Malang akan terus memperpanjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Perpanjangan PPKM Mikro di Kota Malang akan terus dilakukan hingga kasus COVID-19 di Kota Malang usai atau Kota Malang kembali ke zona hijau. Dikatakan oleh Wali Kota Malang bahwa saat ini sebanyak 97% wilayah di Kota Malang sudah berada dalam zona hijau kasus COVID-19. Sedangkan 3% masih berada dalam zona oranye. Sementara itu, meskipun PPKM Mikro terus diperpanjang, namun Pemkot memastikan untuk ekonomi perlahan akan dibuka. Hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga. Selain itu, untuk sekolah tatap muka juga akan mulai diberlakukan dengan sistem pembatasan. Lanjutkan sampai COVID selesai. Alasannya? Ya, jenengan gini pulangnya ke mana? Ke rumah ke orang lain atau ke kampung? Ya, jadi pergi kemanapun mesti baliknya ke rumah. Rumah di sana kenal RT, kenal RW. Ya, contoh aja Siska ya. Siska saatnya gini mesti pulangnya pulang ke rumah. Ya, ditakoni terus mana? RT 2, RW 5, kelurahan mana? Ya, Sumber Manjing sama ya. Artinya berarti kan dia mesti kembali ke jenengan liputan kemanapun ya di Surabaya mesti pulangnya ke rumah. Nah, yang di pelan tapi pasti, tapi nanti ekonominya udah mulai dibuka kerannya dikit-dikit termasuk sekolah. Oke. Evaluasinya seperti apa PPKM yang mikro kemarin? Ya sekarang alhamdulillah kan
nilai yang hijaunya tambah hijau, yang kuningnya berkurang, hijaunya tambah. 97,25%. Itu apa? Tingkat yang kesuburan? hijau. Simon Alfredo melaporkan. Beberapa hari menjelang puasa, kondisi penumpang mikrolet menuju ke beberapa wilayah di Kabupaten Malang semakin sepi. Kondisi ini semakin memberatkan para sopir dan pendapatan setiap hari hanya untuk menutupi biaya BBM dan setoran. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan menuju ke wilayah Kabupaten Malang. Banyak mikrolet jurusan ke beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang mangkal di kawasan Terminal Hamid Rusdi maupun titik keramaian di wilayah Gadang, Kota Malang. Beberapa hari menjelang puasa, jumlah penumpang semakin berkurang dan sulit didapat, sehingga pemasukan semakin turun dan hanya bisa untuk membeli BBM dan setoran saja. Mikrolet jurusan Hamid Rusdi menuju Tajinan dan Tumpang maupun Hamid Rusdi menuju Bantur, Balekambang dan Wajah juga terlihat sama keluar dari kawasan terminal dalam kondisi kosong penumpang. Menurut salah seorang sopir jurusan Hamid Rusdi Tumpang menjelaskan, puasa penumpang semakin sepi saja dan biasanya akan berlangsung sampai 1 minggu puasa pada kondisi normal, tetapi saat ini tidak jelas kapan penumpang bisa kembali ramai. Di lokasi banyak mikrolet ke berbagai jurusan ke wilayah Kabupaten Malang mangkal di seputaran perempatan Gadang, karena di dalam terminal sudah sangat sepi penumpang. Tidak hanya mikrolet yang keluar, tetapi yang masuk ke terminal juga banyak yang dalam kondisi kosong penumpang, dan tidak jarang sopir memutar kembali untuk mendapatkan penumpang. Waduh, tambah sepi, Mas. Ya. Penumpangnya sepi, gak ada uang, gak ada opo. Iki mbok iki opo iki. Padahal kan aktivitas warga masyarakat sekarang sudah normal, Pak ya. Iya. Nek kayak corona itu ada buat bensin toh kalau bayar 20.000 itu nggak setor. Pak, kira-kira nanti Pak pas pelaksanaan puasa gimana penumpang, Pak? Kira-kira Tambah nemen, koyo. kan? Tambah nemen. Sama teman. Kira-kira ramai lagi kapan, Pak? Kira-kira ada kenaikannya kapan kira-kira aja perkiraan? Raya. Hari raya. Raya. Seminggu sebelum hari raya? Iya, kan sebelum hari raya 1 minggu. 3 PP tumpang gak ada, tumpang Hamid Rusdi. Ya kondisi pas lagi bagus. Iya. Kalau saat ini? Ya, 1 PP udah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menunggu perbaikan, jalan penghubung menuju Dusun Borotretes Karangploso mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan berlubang dan bergelombang sehingga menyulitkan pengendara ketika melintas, terutama pada saat hujan turun dan pada malam hari. Beginilah pemandangan di jalan penghubung menuju Dusun Boro, Tretes, Karangploso, Kabupaten Malang. Kondisi jalan utama menuju ke ibu kota kecamatan ini sudah dalam kondisi rusak sejak beberapa bulan yang lalu, dengan lubang jalan dan aspal hilang di hampir sebagian besar badan jalan. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu aktivitas warga masyarakat, karena selain tidak nyaman, jalan juga bisa membahayakan pengguna khususnya ketika hujan turun atau pada malam hari karena di sepanjang jalan minim PJU. Tidak hanya itu, kondisi jalan menanjak dan menurun ini harus diwaspadai pengendara untuk menghindari jatuh dari sepeda ketika membawa beban muatan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini salah satunya akibat beban kendaraan yang melintas. Selain belum optimalnya saluran air sehingga ketika hujan turun, air ke badan jalan dan lubang jalan semakin lebar dan dalam. Di lokasi jalan ramai pengguna baik roda 2 maupun roda 4 dan hampir semua kendaraan melaju perlahan akibat kondisi jalan yang masih belum ada perbaikan. Banyak pihak berharap sebelum Idul Fitri jalan sudah ada perbaikan jalan karena aktivitas warga akan semakin meningkat. Jalan itu kelihatan tambah rusak aja, Pak ya? Iya. Sudah sejak kapan rusaknya, Pak? Sekitar 6 bulan, 7 bulan, Pak. 7 bulan, Pak ya? Ini pas musim hujan tak parah kelihatannya? Iya. Kalau musim hujan itu mesti parah. Berapa kilo, Pak, dari bawah sini? Dari Ke atas? sini ke atas itu sekitar kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Tapi yang melintas ramai, Pak ya? Iya. Truk-truk juga? Truk muatan batu itu. Oh, muatan batu, Pak. Iya. Saluran air gimana ini, Pak, saluran airnya? Saluran air ini laren ini habis dikeruk kemarin. Meluap nggak sering jalan kalau hujan besar? Enggak, tapi dari jalur ini ya salong meluap. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan juga Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengikuti pendataan keluarga tahun 2021 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu
bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mulai 1 April 2021 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Batu bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar pendataan keluarga di seluruh desa kelurahan di 3 kecamatan di Kota Batu. Pendataan keluarga ini untuk memotret kondisi keluarga sesuai dengan tujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Para petugas pendata akan mengumpulkan data terkait dengan kependudukan, data keluarga berencana, dan data tentang pembangunan keluarga. Data itu nantinya digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan dan program bagi pemerintah pusat maupun daerah. Juga bisa membantu dalam penanganan stunting dan juga masalah kesehatan keluarga lainnya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyambut baik pelaksanaan program pendataan keluarga ini. Di Rumah Dinas Wali Kota menerima kunjungan petugas pendata bersama Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Batu dan juga perwakilan BKKBN Provinsi. Dengan jelas dan jujur, Wali Kota menyampaikan seluruh data yang ditanyakan oleh petugas. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap warga Batu bisa mengikuti dan mensukseskan pendataan keluarga ini agar pemerintah pusat dan juga daerah bisa memberikan program yang tepat sasaran pada keluarga Indonesia. Alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan wawancara dengan pendataan keluarga. Saya berharap semua warga Kota Batu, masyarakat Kota Batu bisa menerima dan kemudian memberikan keterangan secara jelas dan apa adanya. Hingga pendataan ini menjadi pendataan yang memang real di lapangan, menjadi pendataan yang akurat dan bisa menjadi sebuah data bagi Kota Batu. Usai melakukan pendataan keluarga di Rumah Dinas Wali Kota Batu, petugas pendata kemudian mendatangi rumah Ketua DPRD Kota Batu Asmadi. Petugas pendata yang sudah memperkenalkan diri disambut dengan baik oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi bersama istri. Senada dengan Wali Kota Batu, Ketua DPRD Asmadi berharap pendataan keluarga ini benar-benar efektif dan efisien sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Manfaat dari pendataan keluarga tahun 2021 yang meliputi unsur kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, harapannya inputnya bisa dijadikan dasar bagi pelaksanaan program-program pembangunan bangga kencana di masa yang akan datang itu menjadi tepat sasaran. Sasarannya adalah kepala keluarga yang ada di Kota Batu yang kurang lebih 60.000 yang akan didata sebanyak 400 kader pendata yang nantinya diharapkan sampai dengan 31 Mei 2021 sudah tuntas semuanya. Namun sampai dengan hari ini di Kota Batu kita sudah mencapai 30% dari seluruh total target yang akan kita data. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya melestarikan budaya tradisional sekaligus memaknai keluhuran Sang Pencipta. Pemerintah Kota Malang menggelar Ruat Nagari dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-107 tahun. Ruat Nagari yang digelar di Gedung Kesenian Kota Malang selain dihadiri oleh Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sopian Edi Jarwoko, juga dihadiri oleh 2 mantan Wali Kota Malang yakni Suyitno dan Penny Suparto. Ruatan Nagari ini bertujuan untuk melestarikan budaya tradisional sekaligus memaknai keluhuran Sang Pencipta dalam kehidupan. Ruat Nagari dibuka dengan penampilan tari pembuka yakni ritual topeng. Usai penampilan tari ritual topeng, kemudian dilanjutkan dengan penampilan wayang kulit yang dibuka oleh Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, serta 2 mantan Wali Kota. Dan ditandai penyerahan gunungan sebagai simbol 4 makna kehidupan manusia. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Sudamala dengan dalang Kisole Adi Pramono. Usai tampilan wayang kulit, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Suwarjana dalam sambutannya mengatakan, tujuan digelarnya Ruatan Nagari sebagai upaya melestarikan budaya tradisional di tengah peradaban dunia. Dengan Ruatan Nagari ini dapat mengembangkan nilai-nilai luhur budaya serta melestarikan budaya bangsa. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, melalui Ruat Nagari ini, umat manusia khususnya masyarakat Kota Malang dapat lebih memaknai keluhuran Sang Pencipta di setiap kehidupan. Sutiaji juga berterima kasih karena acara Ruatan Nagari dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-107 Kota Malang dapat merajut silaturahmi dengan mantan Kepala Daerah Kota Malang seperti Haji Suyitno,
Dr. Andes Penny Suparto, dan Haji Muhammad Anton. Sementara itu diharapkan kegiatan Ruat Nagari ini tidak hanya sekali dilakukan dalam memperingati HUT Kota Malang ke-107, namun dapat dilakukan setiap tahunnya. Jadi sesuatu kebaikan ini harus terus kita viralkan. Ruatan itu adalah bentuk, sekarang kan misalnya tadi diambil Ruatan Nagari Kota Malang. Jadi kan menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya ada yang kuasa di atas kekuasaan kita, ada yang hebat di atas kehebatan kita. Siapa itu Tuhan? Jadi waktu menyadarkan diri kita bahwa kita harus meminta pada yang atas supaya frekuensi yang ada pada diri kita itu tertata dengan baik. Tidak ada angkara murka yang menguasai pada diri kita, tapi sesungguhnya komponen yang ada pada diri kita ini adalah keturunan bersama dalam keturunan bersama. Ziman Alfredo melaporkan. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pilihan paket pernikahan di musim nikah sekarang ini, sejumlah penyedia jasa sewa pakaian pengantin menggelar pameran pernikahan. Pameran tersebut menampilkan berbagai pakaian adat Nusantara hingga berbagai paket undangan. Pameran pernikahan Nusantara yang digelar di salah satu mal di Kota Malang ini diikuti oleh sebanyak 10 vendor yang merupakan penyedia jasa sewa paket pernikahan. Pameran dengan tema pernikahan Nusantara memberikan keleluasaan pengunjung untuk memilih model pernikahan saat menggelar upacara. Mulai dari adat pernikahan yang dipakai, undangan, souvenir, catering, make-up artis, hingga wedding stylist, planner, dan organizer. Ana, salah satu pengunjung pameran, mengaku sangat terbantu dengan pameran tersebut. Ia sengaja datang untuk memilih vendors yang akan digunakan dalam persiapan pernikahan anaknya pada Agustus mendatang. Ia juga merasa terbantu dengan adanya pameran ini, karena di tengah pandemi COVID-19 dirinya tidak perlu repot mencari vendors dan terbantu dengan diskon yang ditawarkan. Menguntungkan sih kalau ada pameran gini, kita itu bisa dapat diskon, bisa dapat ini, apalagi untuk kondisi pandemi begini, sangat menguntungkan bagi kita, nggak harus mundar-mandir ke sana kemari. Kalau ini sudah satu paket, banyak vendor-vendornya, kan kita tinggal pilih aja untuk apa, lebih enak, pokoknya bisa milih apa, diskonnya banyak, kita dapat ininya. Sementara itu, salah satu panitia pameran pernikahan Nusantara, Ahmad, menyebutkan tema pernikahan Nusantara kembali menjadi pilihan favorit untuk pernikahan tahun 2021 ini. Walaupun saat pelaksanaan prosesi adat pernikahan Nusantara terbilang rumit, namun tetap memiliki kesan mewah. Ia menambahkan, dalam pameran pernikahan Nusantara ini, pengunjung dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan banyak vendors, sehingga calon mempelai dapat lebih mudah menentukan pilihan terbaik yang akan digunakan saat momen hari terbaiknya atau pernikahan. Kita adalah konsepnya one stop shopping vendor ya. Jadi kita ada seluruh vendor yang mewakili masing-masing kebutuhan pengantin. Jadi mulai dari souvenir sampai ke dekorasi. Dan itu kita ada di satu pameran tersebut. Jadi kalau jumlah vendor yang mencakup seluruh kebutuhan pesta. Jadi mulai dari venue, terus kemudian undangan, souvenir, MUA, baju, dokumentasi, dan yang lain sebagainya, semuanya ada di situ. Jadi konsepnya memang one stop shopping untuk kebutuhan pernikahan. Ziman Alfredo melaporkan.